大齐皇朝，齐皇统治无边疆域，疆域内有6大王国为父，宗门附庸王国，王国附庸皇朝。至于皇。 Bab 26-30. Dengan mata memerah, Du Fei meludah dalam kesedihan dan kemarahan, lalu apalagi yang kamu ingin aku lakukan? Aku tidak punya kekuatan dan aku juga tidak punya pengaruh. Bahkan jika saya ingin membalas dendam sendiri, bukankah saya hanya mencari kematian saya sendiri? Tuan muda ini, bahkan jika Anda tidak ingin membantu saya membalas dendam, Anda tidak perlu menghina saya. Dengan senyum arogan di wajahnya, Ling Tian hanya berkata, menghinamu. Hanya berdasarkan penampilan anjing liarmu saat ini, apakah kamu layak aku menghinamu? Du Fei marah sampai seluruh tubuhnya gemetar, kamu. Jangan pergi terlalu jauh. Jika bukan karena dia mempertimbangkan bahwa pihak lain telah menyelamatkan hidupnya, Du Fei hanya akan menerkam ke depan, tinjunya berkobar. Ling Tian berdiri, mengungkapkan ekspresi ketidaktertarikan dan berbicara dengan acuh tak acuh, tolong jangan salah. Terhadap seseorang yang hanya ingin meminjam tangan orang lain untuk membalas dendam, aku bahkan tidak tertarik sedikit pun untuk menghina mereka. Itu karena orang seperti itu lebih buruk daripada anjing. Bahkan seekor anjing akan menggigit seseorang jika terancam, tetapi Anda hanya tahu cara menggonggong di sudut. Oh tidak, Anda bahkan mungkin tidak berani menggonggong. Menggelengkan kepalanya, Ling Tian mengeluarkan tael perak sambil melanjutkan, membosankan. Ambil ini dan lari untuk hidupmu. Untuk orang tanpa tulang punggung sepertimu, bahkan tidak berpikir untuk membalas dendam, cari saja tempat untuk hidup dengan benar. Bahkan hidup sebagai kura-kura di cangkangnya cukup bagus. Hahaha. Setelah gelombang tawa mengejek itu, Ling Tian mulai bergerak kembali ke tempat asalnya. Saat dia berjalan kembali dia berkata, aku awalnya berpikir untuk memberimu harapan, membuatmu cukup kuat untuk membalas dendammu sendiri, hahaha. Untuk berpikir bahwa kamu hanya ingin menggunakanku, hehehe. Menghina dari atas ke bawah. Tubuh Du Fei menggigil tak terkendali. Wajahnya berubah dari hijau menjadi merah saat dia mendengarkan provokasi Ling Tian. Pada saat itu, dia merasa sangat malu pada dirinya sendiri. Setiap kata dan setiap kalimat terasa seperti sebilah pisau baja yang dengan ganas menancap di dalam hatinya, menyebabkan begitu banyak rasa sakit sehingga tubuhnya kejang sebagai tanggapan. Tiba-tiba, dia mendengar kata-kata terakhir Ling Tian saat dia berjalan pergi. Awalnya aku berpikir untuk memberimu harapan, membuatmu cukup kuat untuk membalas dendammu sendiri. Du Fei melompat seolah-olah dia telah diberi kejutan listrik dan menatap bagian belakang Ling Tian yang pergi. Dia tiba-tiba berlari ke arahnya dengan liar, bahkan lupa mengambil tael perak yang dilemparkan kepadanya. Tidak, dia bahkan tidak mendaftarkan keping perak itu. Saat Ling Tian berjalan, dia menghitung perlahan. Dalam hatinya, Ling Tian hanya memberi Du Fei hingga 10 detik untuk memanfaatkan kesempatan ini. Jika dia mencapai 10 dan Du Fei belum menyusul, maka Ling Tian akan pergi tanpa menoleh. Lagi pula tidak ada yang layak untuk ditinggali. 5, 6, 7. Dari belakangnya terdengar suara langkah kaki yang hiruk-pikuk, dan sudut mulut Ling Tian meringkuk dalam senyuman. Du Fei berlari seolah sedang terbang, dan baru saja mengejar Ling Tian. Namun, sebelum dia bisa mengontrol dan memperlambat momentum tubuhnya dari lari cepat tadi, dia sudah berlutut dengan suara, "Pu." Petik 2 titik titik titik. Tuan muda, tolong tunggu. Ling Tian berbalik dengan santai, menatap Du Fei yang berlutut di depannya dengan acuh tak acuh, tanpa sedikit pun emosi di wajahnya. Du Fei membenturkan kepalanya ke tanah sambil berkata, Tuan muda, saya menginginkan balas dendam. Saya menginginkan kekuatan. Saya ingin membalaskan dendam orang tua saya secara pribadi. Tolong bantu saya untuk mencapai tujuan saya. Ling Tian berdiri tegak, dan melihat bahwa ketukan di kepalanya telah membentuk depresi di salju, dan suara, peng-peng, yang tercipta dari ketukannya semakin lama semakin keras dan tajam. Dia mempertahankan wajah lurus tanpa emosi bocor, mengatakan, tentu. Saya dapat membantu untuk membuat Anda benar-benar kuat sehingga Anda secara pribadi dapat membunuh semua musuh Anda. Saya dapat mencapai semua ini. Namun, mereka semua membutuhkan harga yang sesuai. Anda harus jelas bahwa saya tidak membantu Anda karena saya mengasihani Anda. Apalagi yang dapat Anda bayar? Apa yang dapat Anda berikan kepada saya? Selama Anda dapat meyakinkan saya,
maka Anda memiliki kemungkinan untuk mendapatkan semua yang saya katakan. Mengambil 2 langkah lagi ke depan dengan santai, dia melanjutkan, hal-hal semacam ini tidak dapat diperoleh hanya karena kamu bersujud kepadaku. Jika kamu tidak dapat meyakinkanku, bahkan jika kamu ingin menghancurkan otakmu, aku masih tidak mau membantu. Anda, Du Fei dengan kosong berdiri, bergumam pada dirinya sendiri, apa yang bisa saya bayar? Apa yang bisa saya bayar? Ling Tian dengan dingin berkomentar, cuaca di sini dingin, saya tidak tertarik untuk berlama-lama dengan Anda. Oh, omong-omong, mutiara anggrek 10.000 itu atau apapun namanya, tidak perlu dibicarakan lagi. Tuan muda ini bahkan tidak menaruhnya di matanya. Apakah Anda tahu siapa saya? Du Fei mengangkat kepalanya, wajah penuh pertanyaan. Ling Tian dengan lembut berkomentar, nama belakang saya Ling, bernama Tian. Pernah mendengar tentang keluarga Ling? Saya satu-satunya tuan muda dari keluarga Ling. Du Fei terkejut sampai-sampai dia menatap dengan mulut ternganga. Untuk berpikir bahwa orang di hadapannya sebenarnya berasal dari salah satu keluarga paling menonjol di kekaisaran, tuan muda keluarga Ling. Hanya berdasarkan keuangan keluarga Ling, belum lagi satu mutiara anggrek, bahkan puluhan atau ratusan di antaranya tidak cukup untuk mereka perhatikan. Kalau begitu, apa yang sebenarnya bisa dia bayarkan? Jejak ketidaksabaran muncul di wajah Ling Tian. Dia berkata, oke, saya akan pergi sekarang. Karena Anda tidak dapat memikirkan apapun, maka saya berharap yang terbaik untuk Anda mulai sekarang. Dia berbalik untuk pergi tanpa keengganan apapun. Du Fei menjadi panik, melemparkan dirinya di depan Ling Tian, dia dengan erat mencengkeram kakinya sambil berteriak, Tuan muda. Tuan muda, saya tidak memiliki sesuatu yang berharga untuk diberikan kepada Tuan muda, saya hanya memiliki kehidupan kecil ini, dan meskipun itu mungkin berharga, sedikit, selama Tuan muda menginginkannya, si kecil ini akan membuang nyawanya yang tidak berharga. Ling Tian akhirnya tersenyum, hidup, menarik, ini sekarang semakin menarik. Hahaha, tapi hanya berdasarkan kehidupan, masih belum cukup. Du Fei membeku kaget, selain hidupnya, apa lagi yang bisa dia berikan? Dia tidak punya apa-apa lagi. Ekspresi Ling Tian berubah dingin saat dia menggelegar, berdiri dan dengarkan aku. Tubuh Du Fei bergetar saat matanya mengungkapkan ekspresi ekstasi. Dia buru-buru berdiri ketika dia mendengar perintah itu. Ling Tian menatap tajam ke mata Du Fei saat dia melanjutkan, karena kamu berhasil berpikir untuk menyerahkan hidupmu, yang kebetulan sekitar setengah dari apa yang aku pikirkan, aku telah memutuskan untuk memberitahumu apa lagi itu, saya membutuhkan. Ekspresi Du Fei menegang. Telinganya meninggi tanpa sadar, seolah takut dia akan melewatkan beberapa kata berikutnya yang akan diucapkan Ling Tian. Ling Tian berkata perlahan, aku bisa membiarkanmu mencapai ketinggian yang manusia biasa tidak pernah bisa bermimpi untuk menyentuhnya. Aku juga bisa memberimu kekuatan yang cukup untuk menaklukkan semua yang ada di bawah langit, tanpa ada yang menjadi lawanmu. Aku juga bisa memberimu kekuatan untuk menahan hidup dan mati setiap orang di bawah langit kecuali milikku. Apakah kamu mengerti aku? Menjulurkan dadanya, mata Du Fei mengeluarkan kecemerlangan yang membara saat dia berbicara, saya mengerti sekarang. Tuan muda, Anda akan memiliki hidup dan jiwa si kecil ini. Apa yang selanjutnya dapat saya berikan kepada Anda adalah kesetiaan saya yang abadi. Ling Tian tertawa puas, kesetiaan. Hahaha, aku mengagumimu karena bisa mengetahuinya, meskipun dengan petunjuk dariku. Namun, aku tidak hanya menginginkan kesetiaan, tetapi sebaliknya aku membutuhkan kepatuhan mutlakmu. Bahkan jika aku memintamu untuk melakukannya mati. Ini bukan hanya sesuatu yang kamu gantung di mulutmu. Perawakan kecil Du Fei tiba-tiba berlutut, mengangkat tangannya ke arah langit, oh surga di atas. Si kecil ini, Du Fei, menggunakan nama orang tua dan leluhurku untuk bersumpah bahwa mulai hari ini dan seterusnya, Du Fei akan mencurahkan kesetiaannya yang tak pernah salah dan layanan untuk Tuan Muda Ling Tian. Jika saya mengkhianati sumpah saya, maka semoga leluhur saya dikutuk ke neraka, tidak pernah bereinkarnasi. Keturunan laki-laki saya akan menjadi budak dan perempuan menjadi pelacur untuk selama-lamanya. Ling Tian merasa tersentuh secara emosional, namun ketakutan. Di dunia ini, sumpah sangat dihormati. Orang-orang di sini percaya bahwa ketika seseorang meninggal dunia, roh dan jiwa mereka akan memasuki dunia lain untuk menunggu siklus samsara, kemudian dilahirkan kembali. Di masa lalu, bahkan untuk masalah penting,
kebanyakan orang hanya akan mengutuk tubuh mereka sendiri, dan tidak ada yang berani menggunakan leluhur dan keturunannya sendiri sebagai target juga. Agar Du Fei menggunakan nenek moyangnya dan generasi penerusnya, sumpahnya sangat keras dan dapat dianggap sangat kejam bagi dirinya sendiri. Sumpah seperti itu, sekali diucapkan, tidak dapat ditarik kembali. Dengan demikian Du Fei dapat dianggap telah membakar semua jalan mundurnya. Du Fei sangat jelas bahwa jika apa yang dijanjikan Ling Tian akan membuahkan hasil, maka dia pasti ingin memiliki kesetiaan mutlak dari orang tersebut. Atau yang lain, jika seseorang secara pribadi merawat pengkhianat dan musuh yang sangat kuat, bukankah dia akan menggali kuburnya sendiri? Jadi, tanpa ragu-ragu, Du Fei memilih sumpah yang belum pernah dilakukan siapapun sebelumnya, dan dengan kejam menggunakannya pada dirinya sendiri. Tidak ada yang akan mengambil leluhur mereka sendiri untuk membuat lelucon, dan terlebih lagi keturunan mereka. Terlebih lagi, siapa yang waras akan membuat lelucon kejam seperti itu? Wajah Ling Tian tetap tanpa ekspresi dan dia melihat ke arah Du Fei, berkata, sampai sekarang, nama Du Fei tidak ada lagi. Nama barumu sekarang adalah Ling Jian. Nama belakang Ling dari keluarga Ling, dan Jian berarti pedang. Apakah kamu mengerti? Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan menjadi pedang di tanganku. Pedang paling tajam dan paling kuat. Du Fei? Oh tidak, sekarang Ling Jian, tampak seolah-olah ada cahaya yang keluar dari matanya saat dia menjawab, ya. Tuan muda, mulai hari ini dan seterusnya, saya akan dipanggil Ling Jian. Saya akan menjadi pedang tuan muda yang paling tajam. Petik 2. Pada saat ini, Ling Jian secara bertahap memahami jalan seperti apa yang diatur Ling Tian untuknya. Ling Jian sudah bisa memprediksi bahwa jalan yang telah diatur Ling Tian untuknya ini pasti akan dipenuhi dengan darah dan pembunuhan, kegelapan dan dosa. Ling Jian. Itu adalah nama yang penuh dengan niat membunuh. 1. Ling Tian tersenyum puas ketika dia berkata, untuk menjadi pedang yang berkualitas, kamu masih harus melalui pencetakan terus-menerus. Aku akan menjadi pandai besi. Proses ini akan dipenuhi dengan bahaya besar, ada kesempatan bagimu untuk melakukannya kehilangan nyawamu kapan saja. Kamu harus bersiap untuk ini. Sehubungan dengan apa yang dikatakan Ling Tian, Ling Jian sama sekali tidak terkejut. Ini sepenuhnya sesuai harapannya. Agar anak biasa berusia 7 hingga 8 tahun menjadi pedang tajam yang dipenuhi darah dan pembunuhan, prosesnya pasti akan sangat sulit. Ketajaman pedang berasal dari penggilingan, keharuman bunga mekar berasal dari musim dingin yang pahit. Seharusnya begini caranya. Saat Ling Jian menghadapi Ling Tian, dia merasa bahwa tuan mudanya ini jelas bukan tuan muda biasa dari keluarga aristokrat. Di depan Ling Tian, Ling Jian merasa seolah-olah dia tidak bisa menyembunyikan apapun. Seolah-olah dia benar-benar telanjang dengan semua rahasianya terungkap, termasuk bagian terdalam dari jiwanya. Sebenarnya, Ling Tian beberapa tahun lebih muda darinya. Ling Jian bingung, bagaimana Ling Tian membentuk saya menjadi seorang ahli yang mampu berdiri di puncak dunia. Tapi dia tidak berani mengatakan itu dengan keras. Melihat wajah ragu Ling Jian, Ling Tian tertawa sambil berkata dengan tenang, ikuti aku. Kemudian, Ling Tian mulai berjalan ke depan. Setelah beberapa langkah, dia mengambil batu seukuran kepalan tangan yang tertutup salju dan tersenyum pada Ling Jian. Saat dia menggosok tangannya dengan ringan, batu keras itu segera menjadi debu, jatuh dari telapak tangan Ling Tian. Setelah menepuk tangannya beberapa kali, Ling Tian kemudian bertanya, apakah kamu percaya diri sekarang? Ling Jian tercengang. Setelah itu, dia menjadi ekstasi, seluruh tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Berpikir tentang bagaimana dia ragu, Ling Jian tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan malu, bawahan ini pantas mati. Aku benar-benar meragukan Tuan Muda. Tolong hukum aku, Tuan Muda. Ling Tian mengabaikannya dan terus berjalan ke depan saat suaranya terdengar, kamu tidak bisa disalahkan. Tapi aku harap kamu tidak akan pernah meragukanku lagi. Mata Ling Jian mulai membara, ya, Tuan Muda. Kemudian, dia mengikuti tuan mudanya saat dia tiba-tiba merasa bahwa dunia dipenuhi dengan harapan dan kehidupan. Dia merasakan kegembiraan dan relaksasi yang belum pernah dia rasakan sebelumnya dalam hidupnya. Di depan, Ling Tian tiba-tiba berhenti saat wajahnya berubah serius. Ling Jian merasakan jantungnya berdetak kencang saat dia dengan cepat menangkupkan tangannya untuk memberi hormat, tidak tahu apa yang ingin dikatakan tuan mudanya. Dia kemudian mendengar Ling Tian berkata, Ling Jian,
Jangan panggil aku Tuan Muda di masa depan, aku tidak suka dua kata itu. Kamu bisa memanggilku bangsawan muda. Ling Jian segera setuju karena dia bingung mengapa Tuan Mudanya tidak membiarkan dirinya disebut Tuan Muda. Bukankah Tuan Muda dan bangsawan muda adalah hal yang sama? Mengubah alamat sama seperti mengubah rasa obat tanpa mengubah resepnya. Meski bingung, dia hanya bisa mengubur keraguan di dalam hatinya. Saat dia melihat ekspresi Ling Tian, tampaknya sangat aneh dengan wajahnya yang sedikit memerah. Seolah-olah Ling Tian merasa malu. Ling Jian segera menjadi semakin bingung. Bagaimana Ling Jian tahu bahwa Ling Tian tiba-tiba teringat bahwa di kehidupan sebelumnya, ada beberapa pria muda di klub kelas atas yang secara resmi dikenal sebagai staf hubungan masyarakat, tetapi kenyataannya, tugas mereka adalah menemani wanita kaya. Selanjutnya, mereka umumnya dikenal sebagai Tuan Muda. Ya ampun, aku baru menyadarinya. Ling Tian tiba-tiba menyadari bahwa semua pelayan dan orang luar sepertinya memiliki satu cara untuk memanggilnya, Tuan Muda. Ini bahkan termasuk semua bibinya. Pukes. Ling Tian tiba-tiba mengeluarkan suara muntah saat berjalan. Setelah itu, dia mulai muntah tanpa henti saat wajahnya menjadi pucat. Ling Jian yang berada di belakang memiliki wajah yang penuh kebingungan. Apa yang salah dengan Tuan Muda? Saat keduanya sampai di gerbang kota, hari sudah sore. Menghadapi penjaga gerbang kota, Ling Tian menunjukkan jimat giok dan penjaga dengan hormat menerima kedua anak laki-laki itu. Kedua pelayan itu menunggu dengan cemas di kota dengan leher panjang karena menunggu. Seiring berjalannya waktu, mereka berdua menjadi semakin khawatir. Ketika mereka memikirkan tentang hukuman yang akan mereka terima jika mereka kehilangan Tuan Muda, mereka mulai memiliki pandangan kosong di wajah mereka karena tubuh mereka hampir roboh. Akhirnya, mereka melihat Ling Tian berjalan perlahan dari gerbang kota dengan langkah kaki gemetar dan wajah pucat. Kedua pelayan itu berlari ke depan seolah-olah mereka melihat harta karun, dengan air mata hampir keluar dari mata mereka. Tuan Muda, akhirnya Anda kembali. Tuan Muda, ada apa dengan Anda? Mengapa wajah Anda begitu pucat? Apakah Anda sakit, Tuan Muda? Ling Tian menatap kedua pelayan itu dengan tatapan ganas. Mendengar mereka memanggilnya Tuan Muda, Ling Tian ingin menelan mereka hidup-hidup. Dia kemudian membentak mereka, jangan panggil aku Tuan Muda. Kedua pelayan saling memandang saat mereka berpikir, jangan bilang Tuan Muda menjadi kerasukan setelah meninggalkan kota. Kekhawatiran memenuhi mata mereka saat mereka bertanya, Tuan Muda, Anda. Bahkan sebelum mereka menyelesaikan kalimat mereka, Ling Tian mulai marah, jangan panggil aku Tuan Muda. Aku tidak mengizinkanmu memanggilku Tuan Muda. Sialan, apakah kalian tuli? Jika kalian menelepon saya Tuan Muda lagi, saya akan menguliti kalian hidup-hidup. Ling Tian sangat marah. Berada di puncak amarahnya, Ling Tian mulai mengutuk. Pada saat itu, gerbang kota dipenuhi dengan kesunyian. Bagian dari 10 pria yang akan mengirim Ling Tian kembali saling menatap saat mereka berpikir, Tuan Muda dari keluarga Ling ini sebenarnya sangat galak kepada para pelayannya bahkan di usia yang begitu muda. Dia benar-benar mengutuk mereka di depan umum seperti itu. Pada saat itu, mereka semua mulai meratapi Jenderal Ling, putranya benar-benar tidak seperti dia. Kedua pelayan itu hampir ingin menangis, Muda. Ling Tian benar-benar tertekan. Mendengar bahwa mereka hampir memanggilnya, Tuan Muda, lagi, dia hanya bisa mengaum, F***K. Suaranya terdengar seperti guntur, semua orang di sekitar bisa mendengarnya. Dengan wajah gelap, Ling Tian membawa Ling Jian ke dalam sedan kecil yang disiapkan penjaga kota seperti gunung berapi yang akan meledak. Ling Jian tidak berani duduk di tandu, tapi dengan sedikit tenaga, Ling Tian dengan mudah mengangkatnya. Pada akhirnya, Ling Tian menggunakan terlalu banyak kekuatan dan bahu Ling Jian terkilir dengan suara letupan. Ketika Ling Tian bangkit dari sedan dan meninggalkan gerbang kota, iring-iringan gerbong mewah yang ditutupi kain hitam masuk perlahan ke gerbang kota. Ada bunga krisan emas yang dianyam di bagian luar gerbong. Saat gerbang kota melihat krisan emas, mereka segera berdiri tegak, memberi hormat dengan tombak mereka. Mereka bahkan tidak memeriksa gerbong sama sekali saat memasuki kota tanpa mengurangi kecepatannya. Seolah-olah mereka sudah terbiasa melihat reaksi para penjaga dan tidak bereaksi apapun. Ketika komandan penjaga melihat kereta memasuki kota, dia menyeka keringat yang terbentuk di dahinya saat dia berseru dengan suara ketakutan, "Ya ampun, hari ini hari apa? Mengapa orang ini memasuki kota?" Petik 2. Di sampingnya, seorang prajurit muda dengan wajah penuh jerawat bertanya dengan rasa ingin tahu,
Tuan, siapa itu? Mengapa dia terlihat begitu sombong? Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, mulutnya ditutupi oleh kapten, leluhur kecil dari milikku, apakah kamu akan mati? Jika kamu tidak mengatakan apa-apa, apakah kamu mencoba membunuh kami semua? Semua pasukan yang lebih tua kemudian memberikan tatapan mematikan pada jenius, yang hampir membuat masalah bagi mereka, bergegas maju untuk memberinya pukulan telak. Beberapa saat kemudian ketika mereka melihat gerbong pergi, kapten berkata dengan suara gemetar, itu sangat dekat. Sepertinya suasana hatinya cukup bagus hari ini. Dasar bajingan, ketika kamu pergi bertugas nanti, pergi dan hukum diri Anda dengan cambuk. Di masa depan, jangan tanyakan hal-hal yang tidak seharusnya Anda tanyakan. Semua prajurit yang lebih tua mulai mengangguk setuju. Di gerbong paling depan, tirai sedan diangkat dan kepala imut muncul dari sana. Dia adalah seorang anak berusia 4-5 tahun dengan rambut hitam, kulit lembut dan alis yang indah. Bibirnya tipis dengan mata besar dan berkilau. Meskipun usianya masih muda, semua orang dapat mengatakan dengan satu tatapan bahwa dia cantik. Saat dia dewasa, dia pasti akan menjadi permata langka. Pada saat itu, bibir merahnya sedang mengunyah beberapa makanan ringan saat dia bertanya, "Kakek, jadi ini ibu kotanya?" "Wow, sangat besar. Ada begitu banyak orang. Lihat di sana, sangat cantik," suaranya sangat menarik. Saat dia mengatakan itu, dia melihat sekeliling dengan mata hitamnya. Di gerbong, sebuah suara tua terdengar, "Memem, Suer yang baik, ini ibu kotanya." Saat itu, kakek tinggal di sini selama 20 tahun, berbicara sampai saat ini, suara tuanya sudah dipenuhi dengan desahan yang dalam saat meskipun dia sedang mengenang sesuatu. Gadis kecil, Suer, secara alami tidak dapat memahami perasaan kakeknya. Kepalanya masih menjulur keluar jendela saat dia melihat sekeliling dengan penuh semangat. Sesekali dia juga berteriak, "Wah! Lihat sana, ada lampion cantik. Kakek, cepat lihat, ada monyet di pundaknya. Hehehe. Oi, monyet kecil. Lihat di sana, ada bola hau di sana, bantu aku membeli sebatang itu." Ya, cepat. Oh tidak, huff. Di dalam gerbong, seorang pria berusia 50 hingga 60 tahun mengenakan jubah ungu duduk di gerbong goyang, melihat cucunya berteriak dan berteriak kegirangan dengan senyum penuh kasih sayang. Matanya kemudian menyipit sejenak saat dia berpikir, ibu kota kekaisaran. Aku, Xiao Fenghan, kembali. Di luar gerbong, ada orang-orang yang menarik penjualan, suara tawar-menawar, tangisan anak-anak, berbagai obrolan dan banyak lagi. Tiba-tiba, seolah lelaki tua itu mendengar sesuatu, wajahnya berubah dan dia mengulurkan tangan kanannya dari jendela dan memberi isyarat tangan yang misterius. Seluruh prosesi gerbong tiba-tiba berhenti. Nyatanya, mereka tidak berhenti sepenuhnya, kecepatan mereka melambat ke titik di mana 10 kali lebih lambat dari sebelumnya. Di mata orang biasa, prosesi kereta ini sama baiknya dengan tidak bergerak. Gadis kecil itu yang paling bersemangat saat dia melompat dari kereta dan berlari menuju penjajah yang menjual haubol. Dia kemudian mengambil sebatang dari mereka, tersenyum saat dia memakannya. Penjajah itu tertegun sejenak, melihat anak yang menggemaskan ini, dia lupa untuk mengambil uang darinya sejenak. Setelah linglung singkat, sebuah tangan besar terulur ke samping dengan sebongkah perak jatuh ke tangannya. Tepat ketika si penjajah ingin mengucapkan terima kasih, orang itu mengabaikannya dan pergi begitu saja. Sejenak di sana, si pedagang asongan merasa sedang dalam mimpi. Tidak jauh dari gerbong, ada beberapa orang yang sedang mendiskusikan sesuatu, dengan air liur mereka beterbangan. Hal yang menarik perhatian pria tua di gerbong itu adalah percakapan di antara pria-pria tersebut. Di dalam gerbong, mata orang tua itu tertutup saat kata-kata orang itu mengalir ke telinganya tanpa ada satu kata pun yang hilang. Petik 2. Apa kalian tahu? Sesuatu baru saja terjadi di gerbang kota. Oh, apa yang terjadi? Hehe, apakah kalian tahu tentang rumah Ling? Tuan muda dari keluarga Ling baru saja membuat keributan di gerbang kota. Ah, Anda mengacu pada Tuan muda Ling Tian. Saya sudah mendengarnya. Meskipun usianya masih muda, dia sangat mendominasi. Saya bahkan mendengar bahwa dia hampir memukuli sepupunya sampai mati pada pelajaran pertama dengan gurunya. Terlebih lagi, dia bahkan memukul gurunya. Mem, aku juga pernah mendengar tentang itu. Desas-desus itu memang benar. Tepat di gerbang kota barusan,
Pengawalnya tidak menyinggung perasaannya dan hanya memanggilnya, Tuan Muda, sekali. Tapi dia tidak mau menerima alamat itu dan langsung memarahi mereka. Kata-kata yang dia gunakan terlalu tidak enak didengar, dan dia bahkan mencabut 2 gigi dari penjaganya. Apa yang salah dengan panggilan pengawalnya dia Tuan Muda? Anak muda seperti itu benar-benar. Saat dia mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya dengan ekspresi jijik. Ini tidak dianggap banyak, setidaknya dia masih memukuli seseorang dari keluarganya sendiri. Kudengar pada sore hari di Azure Dragon Street, dia memukuli seseorang tanpa alasan yang jelas, melumpuhkan orang itu. Saat itu, orang itu 10 kaki jauhnya darinya dan bahkan tidak memprovokasi dia sama sekali. Dia hanya mendominasi sampai ekstrim. Ah, tidakkah ada orang dari keluarganya yang akan mendisiplinkannya? Orang ini adalah seseorang yang baru saja bergabung dalam percakapan. Apa yang kamu tahu? Tuan muda ini adalah putra Jenderal Ling, satu-satunya cucu Adipati Ling. Siapa yang berani mendisiplinkannya? Adapun keluarganya sendiri, mereka tidak sabar untuk menyayanginya. Disiplin. Kamu pasti sedang bermimpi. Dengan kekuatan keluarga Ling, belum lagi mengalahkan beberapa orang, dia akan baik-baik saja bahkan jika dia membunuh beberapa ratus orang yang tidak bersalah. Hais, jika anak ini tumbuh dewasa, dia akan menjadi wabah lain di ibu kota. Seseorang menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Kapan dia besar nanti? Kakak, dia sudah menjadi wabah di ibu kota sekarang. Hais, aku mengacu pada sejumlah besar wanita yang akan menderita di tangannya ketika dia besar nanti. Kudengar ketika tuan muda ini menjalani upacara, tangkapan 1 tahun, dia menangkap wewangian tas bibinya. Saya mendengar bahwa Duke Ling telah membuang semua tas wewangian dari mansion saat itu, takut dia akan mengambilnya. Pada akhirnya, permaisuri sendiri memilikinya. Tetapi anak ini menolak untuk mengambil apapun di awalnya, hanya menangkap tas wewangian saat bibinya tiba, dia pasti akan menjadi seorang cabul ketika dia dewasa. Hehehe, ada masalah ini juga. Syukurlah, saya tidak punya anak perempuan. Jika tidak, dia pasti akan dihancurkan olehnya. Aku bahkan tidak punya tempat untuk pergi jika aku ingin mengajukan laporan kepadanya. Enyahlah, dengan wajahmu itu, alangkah baiknya jika seseorang menginginkan putrimu. Siapakah Tuan Muda Ling Tian, apakah dia akan menyukai putrimu? Petik 2 petik 2. Petik 2 petik 2. Di dalam gerbong, wajah sesepuh berjubah ungu menjadi semakin jelek dari detik ke detik. Saat dia mendengar sampai akhir, wajahnya sudah benar-benar pucat pasi. Dadanya mulai naik dan turun dengan nafasnya yang berat saat matanya terbakar amarah. Dia kemudian memarahi dengan penuh kebencian, "Sialan, kamu bajingan tua. Ini cucu menantu yang kamu berikan padaku. Orang tua ini tidak akan melepaskanmu." Gadis kecil itu sudah lama menaiki kereta, dan melihat kakeknya marah, dia terkikik. Tubuh kecilnya meluncur ke pelukan kakeknya, dia berkata, "Kakek, jangan marah, Suer akan memberimu bola hau, hehehe." Sambil mengunyah bola hau asam manis di mulutnya, lelaki tua itu hanya bisa dengan enggan mengeluarkan senyuman. Mengulurkan tangan untuk membelai rambut cucunya. Namun, hatinya tetap sangat berat. Jika ini masalahnya, bukankah sekantong tulang tua ini akan merusak pernikahan cucu perempuan saya? Dia menghela nafas panjang lagi, menguatkan hatinya bahwa setelah audiensi dengan kaisar, dia akan segera pergi untuk mengutuk orang tua yang memalukan itu. Sedikit di depan kereta pria tua berjubah ungu yang dihiasi dengan simbol bunga krisan emas, ada sebuah kereta dengan lebih dari 10 tentara mengawal. Di dalam kereta itu, Ling Tian bersandar di dalam tanpa ketenangan apapun. Di seberangnya duduk Ling Jian dalam posisi tegak, menunjukkan rasa hormat yang ekstrim terhadapnya. Tangan dan kakinya sepertinya tidak memiliki tempat untuk beristirahat dengan nyaman, membuatnya terlihat sangat tidak nyaman. Ling Tian meliriknya sebelum berbicara, "Ling Jian." Ling Jian buru-buru menembak lurus, "Bangsawan muda, si kecil ini ada di sini. Menunggu instruksimu." Pada saat ini, setelah menyaksikan sendiri kekuatan Ling Tian, yang terakhir di hati Ling Jian bukan hanya tuannya dan orang yang menunjukkan kesetiaan, tetapi lebih seperti dewa untuk disembah. Dalam hidupnya, ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang benar-benar menggunakan sepasang tangan kosong untuk menggiling batu kapur menjadi bubuk. Bahkan tidak berbicara tentang melihatnya, Ling Jian bahkan belum pernah mendengar hal seperti itu. Bahkan legenda tidak berbicara tentang kejadian seperti itu terjadi.
Ling Tian hanya bisa menghela nafas. Duduklah, Ling Jian. Lain kali ketika kamu berada di dekatku, tidak perlu begitu hormat dan berhati-hati. Aku tidak terbiasa. Kembali saja ke kepribadian aslimu, itu akan baik-baik saja. Ling Jian melompat tegak. Ya, Tuan Muda. Sambil mengerang, Ling Tian mengangkat tangannya dengan kekalahan, berkata, lupakan saja, lakukan sesukamu. Ling Jian kembali ke tempat duduknya, tetapi tubuhnya tetap tegak lurus. Ling Jian, berapa umurmu sekarang? Membalas bangsawan muda, saat ini aku 9. Oh, sudah 9 tahun, itu sedikit terlambat. Apakah kamu pernah berlatih ilmu bela diri di masa lalu? Membalas bangsawan muda, saya belum. Saya hanya belajar beberapa metode penguatan tubuh dari instruktur seni bela diri di pengadilan perlindungan. Oh, kalau begitu tidak heran. Mengenai apa yang dia curigai, Ling Tian tidak mengatakannya, tetapi Ling Jian memahaminya di dalam hatinya. Mungkin fondasi kecil yang tidak penting inilah yang menjadi alasan yang secara misterius membuatnya diperhatikan oleh Ling Tian. Pada saat ini, di dalam hati Ling Jian, dia tidak bisa menahan rasa terima kasih kepada instruktur yang telah mengajarinya sedikit seni penguatan tubuh. Ling Jian, kamu masih demam sekarang. Bagaimana kabarmu sekarang? Apakah kamu masih merasa pusing? Ling Jian merasa matanya mulai perih, setelah berlari selama hampir sebulan dan merasakan dinginnya emosi manusia, ini adalah pertama kalinya seseorang benar-benar memperhatikan kesejahteraannya. Terima kasih atas perhatiannya, Tuan Muda, saya tidak lagi merasa pusing. Ini menunjukkan bahwa konstitusi tubuhmu lumayan. Aku akan mengikutinya dan memasukkan rezim pelatihan yang dimaksudkan untuk membantumu melawan pengaruh obat-obatan dan racun. Di masa depan, ini akan menjadi aset untuk lebih menjaga hidupmu. Ling Tian merenung lebih lama, sebelum perlahan berbicara, Ling Jian, sekarang, dengarkan baik-baik pengaturan yang telah saya buat untuk Anda dan apa yang dapat saya bantu. Ling Jian memiliki ekspresi penuh kegembiraan dan emosi saat dia dengan hormat menjawab, ya. Semoga bangsawan muda tolong beritahu saya. Di pihak musuhmu, apa yang bisa kulakukan adalah, dalam 3 tahun ini, aku tidak akan meletakkan satu jari pun di Blood Rose Hall. Apakah kamu mengerti apa yang aku katakan? Ling Tian perlahan berbicara. Perasaan syukur muncul di mata Ling Jian, saat dia menjawab, ya. Ling Jian mengerti. Dia benar-benar bisa memahami arti yang mendasari kata-kata Ling Tian, yang meninggalkan penghancuran Blood Rose Hall kepadanya, sehingga memberinya kesempatan untuk secara pribadi membalas dendam perseteruan darahnya. Sebagai seorang putra, dia ingin menggunakan darah segar musuhnya untuk menghibur jiwa orang tuanya di surga. Ling Tian tersenyum puas, sebagai pedang pertama di bawahku, 3 tahun kemudian akan menjadi waktu untuk menguji pedangku ini. Adapun Blood Rose Hall, itu akan berfungsi sebagai batu asah pertama untuk pertumbuhanmu. Dalam hal ini 3 tahun, saya tidak akan melakukan apapun terhadap Blood Rose Hall. Saya juga tidak akan repot-repot menekan mereka. Namun, setelah 3 tahun, saya ingin seluruh Blood Rose Hall benar-benar dan seluruhnya menghilang oleh tangan Anda. Tidak peduli seberapa besar mereka sudah dewasa. Ling Jian diam-diam mendengarkan, matanya berkedip karena haus darah. Setelah memvisualisasikan adegan para anggota di Blood Rose Hall jatuh di bawah pedangnya serta mengerang dan memohon pengampunan, matanya berbinar karena kegembiraan. Berhenti sejenak, Ling Tian dengan malas melanjutkan, dalam 3 tahun ini, saya akan mengajari Anda puncak seni pedang pembunuhan di dunia ini, meningkatkan keterampilan membunuh Anda di semua lini. Jika Anda tidak dapat memusnahkan Blood Rose Hall setelahnya 3 tahun saya melatih Anda, maka saya secara pribadi akan membungkam Anda. Saat dia mencapai kalimat terakhir, nada bicara Ling Tian menjadi sangat parah. Ling Jian merasakan sentakan melewati seluruh tubuhnya dan matanya berubah menjadi baja. Menggigit setiap kata dengan jelas, dia menjawab, bangsawan muda, yakinlah. Jika setelah usaha keras dari bangsawan muda sendiri, aku masih tidak dapat menghancurkan balai mawar darah, aku, Ling Jian tidak akan memiliki wajah untuk tetap tinggal di dunia ini, lagi juga. Dengan suara, Ling Tian berbicara, mulai sekarang, kamu harus bersiap. Dalam proses melatihmu, akan ada banyak sekali bahaya yang harus kamu hadapi. Ada kemungkinan kamu tidak akan bisa mempertahankannya, dengan ritme latihanku dan akhirnya kehilangan nyawamu. Namun, setelah kamu melewati latihanku, maka di seluruh benua ini, kamu akan bergerak tanpa hambatan.
Ling Jian bergidik dari ujung kepala sampai ujung kaki dan matanya berubah merah. Apa yang bisa dilihat di kedalaman matanya adalah tekad yang tak tergoyahkan untuk berhasil atau mati berusaha. Ling Tian sekarang dengan tenang berdiri dan membuka layar kereta, dengan santai turun dari kendaraan. Saat dia berjalan, dia berkata, "Aku sekarang memberimu kesempatan untuk menjadi kuat, untuk membalas dendam. Selebihnya tergantung padamu. Ikuti aku." Ling Jian juga buru-buru turun, dan saat dia melihat ke atas, sebuah pintu besar berwarna emas yang mengesankan muncul di depan matanya, kediaman Ling. Semua harapan dan impiannya akan dimulai dari sini. Orang-orang di dalam kediaman Ling semua melihat tuan muda mereka sendiri benar-benar membawa kembali seorang pengemis yang kotor dan tampak kotor kembali dan mereka semua mengungkapkan ekspresi keheranan. Berjalan melalui pintu utama, dia memerintahkan pelayan pribadinya Qiu Yue, "Saudari Qiu Yue, anak kecil ini adalah teman belajar yang baru saja saya beli. Bisakah Anda membawanya untuk mandi dan ganti pakaian, belikan dia beberapa makanan dan menyortirnya sebelum mengirimnya ke kamarku." Saat dia selesai, dia mulai berjalan sendiri. Qiu Yue menerima kejutan kasar, sebelum berlari di belakangnya dan berteriak, "Tuan muda, Nyonya ingin Anda pergi ke kamarnya ketika Anda kembali. Dia mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu untuk diberitahukan kepada Anda." Dalam sekejap, Ling Tian berputar, merengut padanya, "Ingat ini. Semua yang ada di kediaman Ling, tidak ada yang boleh memanggilku Tuan Muda. Panggil saja aku bangsawan muda, apakah kalian semua mengerti?" Suaranya bergema seperti guntur. Qiu Yue ketakutan karena akalnya, jantungnya berdebar kencang saat dia buru-buru memberi hormat, "Ya, bangsawan muda, pelayan ini akan ingat." Dengan suara, Ling Tian melanjutkan, "Qiu Yue, saya ingin Anda memberitahu semua pelayan di kediaman Ling bahwa jika saya pernah mendengar seseorang memanggil saya Tuan Muda lagi, Qiu Yue, serta para pengawal yang terletak di depan gerbang utama semua tidak bisa menahan perasaan menggigil di punggung mereka. Di kediaman Ling, kata-kata Tuan Muda ini bukanlah lelucon, dia bahkan berani main-main dengan putra satu-satunya Tuan Lingkong. Apa yang tidak berani dia lakukan?" Kerumunan menyatakan persetujuan mereka sebesar-besarnya. Di sisinya, bayangan Ling Tian bahkan tidak bisa dilihat lagi. "Sepanjang hari ini, di mana tepatnya kamu lari juga? Alih-alih belajar keras, kenapa kamu lari ke tempat lain?" Chu Tinger memegang kemoceng dengan satu tangan, tampak mengesankan dan mengintimidasi. Anakmu keluar main sebentar, lalu langsung pulang." Menggaruk kulit kepalanya, Ling Tian mengenakan topeng kepolosan. "Oh, hahaha, bermain sebentar mengacu pada sepanjang hari. Dan berpikir kamu masih berani mengatakan bahwa kamu langsung pulang." Chu Tinger berbicara, tidak tahu harus tertawa atau marah. Melihat bagaimana putranya memasang wajah acuh tak acuh, itu membuatnya kesal, tetapi pada saat yang sama membuatnya ingin tersenyum. Dia mengulurkan tangannya untuk mencubit pipinya yang halus, dan dengan jepitan itu, dia dengan sayang menariknya ke dadanya. "Pergi dan rapikan dirimu dengan benar, dan jangan pergi besok, istrimu akan berkunjung." Istriku. Bahkan dengan kenangan dua kehidupan, Ling Tian masih merasakan otaknya hancur. Dari mana istri ini berasal? Dalam dua kehidupan saya selalu menjadi cewek kecil yang murni dan tidak ternoda. Menganggukkan kepalanya dengan pasti, dia mengambil kesempatan untuk mencubit wajah Ling Tian sekali lagi. "Ya, istrimu, hahaha, Tianerku sudah sangat besar, bagaimana dia bisa hidup tanpa seorang istri?" Petik 2. Ling Tian kehilangan kata-kata. Jika dia tidak salah mengingat penampilannya, saat ini dia seharusnya masih memiliki tubuh anak berusia 5 tahun. Mungkinkah pernikahan dini dan melahirkan anak dini di zaman kuno benar-benar dalam keadaan seperti itu? Di bawah penjelasan Chu Tinger, Ling Tian akhirnya mengerti. Ternyata ketika dia masih dalam perut ibunya, kakek Ling telah pergi menemui raja keuangan terbesar, kepala keluarga Xiao, dan melamar anak menantu perempuannya. Kedua belah pihak sepakat bahwa jika keduanya laki-laki, maka mereka akan menjadi saudara angkat, jika mereka berdua perempuan, mereka akan menjadi saudara perempuan, dan jika itu laki-laki dan perempuan, maka mereka akan menjadi pasangan. Ling Tian menderita ledakan depresi. Sistem feodalisme ini memang bisa menyebabkan kematian seseorang, usia berapa ini, bahwa seorang anak berusia 5 tahun bisa saja telah menyelesaikan tonggak sejarah seumur hidupnya untuk menikah. Ling Tian tentu saja tidak senang dengan hal ini, dia berpikir untuk benar-benar mengejar seseorang untuk menjadi calon istrinya.
Ini bisa jadi karena bahkan di kehidupan sebelumnya, dia belum pernah merasakan perasaan jatuh cinta. Di dalam hatinya, Ling Tian merasa bahwa cinta itu penuh dengan misteri, dan merupakan sesuatu yang dia nantikan. Lebih jauh lagi, di lubuk hati Ling Tian yang paling dalam, dia berkonflik dengan jenis pernikahan politik dan menguntungkan yang terbentuk antara keluarga untuk meningkatkan aliansi kedua keluarga. Dia juga membenci fakta bahwa keluarga akan mengorbankan keturunan mereka untuk melakukan metode seperti itu. Memang benar bahwa di dunia ini, hanya yang kuat yang akan dihormati. Namun, ini jelas tidak termasuk cinta. Seseorang bahkan dapat mengatakan bahwa kekuatan dan kekuatan dapat membuat Anda mendapatkan tubuh wanita manapun, tetapi bukan hati dan cintanya. Dan yang diinginkan Ling Tian adalah seorang kekasih, bukan nama istri atau alat untuk melampiaskan nafsunya, tidak peduli apakah dia secantik yang abadi. Ibu, saya tidak ingin punya istri. Tolong bantu saya untuk menolak pernikahan. Ling Tian memegang lengan Chu Tinger, mengguncangnya ke kiri dan ke kanan, saat dia bersikap seperti anak kecil yang mengamuk. Bleh, Ling Tian muntah sedikit secara mental, tapi dia tidak punya pilihan. Karena ibu ini tidak menerima metode keras dan lunak, satu-satunya cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menggunakan gerakan ini. Ling Tian harus bertindak seolah dia belum dewasa. Ini tidak akan berhasil. Chu Tinger memasang wajah garang, bersikap tegas dan tidak memberikan alasan apapun padanya. Kakekmu secara khusus mengamankan pernikahan ini untukmu, bagaimana bisa miskin? Pihak lain pasti sedikit cantik. Ling Tian mengerutkan alisnya dengan keengganan dan keengganan, berkata, tidak peduli betapa cantiknya dia pasti tidak bisa dibandingkan dengan ibu. Ibu adalah yang tercantik. Dia dengan kejam menjilati ibunya, karena kata-kata seperti itu diterima di telinga kebanyakan wanita. Apalagi diucapkan oleh anaknya sendiri, yang hanya berisi kekaguman paling tulus dari seseorang yang disapihnya sekaligus rasa ketergantungan. Memang, Chu Tinger segera menjadi lebih ceria setelah mendengarnya. Dengan wajahnya berseri-seri, dia dengan ganas mencium wajah Ling Tian sambil berkata, kamu baik sekali, Tianer. Setelah bermesraan beberapa saat, Chu Tinger akhirnya berkata, oh benar, Tianer, setelah kamu keluar hari ini, Tuan Qin tidak terlalu senang tentang itu dan wajahnya cukup jelek untuk dilihat. Kamu harus menjadi hati-hati kali ini dan jadilah anak yang baik, kalau tidak jika gurumu mengalahkanmu, aku tidak akan mempermasalahkannya. Ling Tian tersenyum pada dirinya sendiri, alasan Tuan Qin tidak bersemangat mungkin karena dirinya sendiri, tetapi tidak seperti yang dijelaskan ibunya. Sebaliknya, itu karena lelaki tua itu yakin akan dirinya sendiri, namun tanpa sadar telah dibawa untuk ditumpangi oleh seorang anak yang baru berusia 5 tahun. Akan mengejutkan jika dia tidak merasa marah terhadap masalah ini. Aku akan pergi melihatnya. Ling Tian membalikkan tubuhnya untuk pergi. Ngomong-ngomong, Ibu, aku membawa kembali seorang pengemis kecil dari luar hari ini. Biarkan dia mengikutiku mulai sekarang. Sebelum Chu Tinger memiliki kesempatan untuk menjawab, bayangannya belum terlihat. Chu Tinger hanya bisa mengeluarkan kutukan, tidak tahu harus tertawa atau menangis. Anak kecil ini, bagaimana ini dianggap sebagai permintaan? Itu lebih seperti sekadar memberitahunya. Adapun mengapa Ling Tian melakukan ini, Chu Tinger juga mengerti. Dia mengatakan bahwa dia menginginkan pengemis kecil itu sebagai pelayan pribadinya, dan sebaiknya mereka tidak mempekerjakannya untuk melakukan tugas lain. Lupakan saja, biarkan dia melakukan apa yang diinginkannya, pikir Chu Tinger pada dirinya sendiri, saat dia memanggil pelayan yang melayani dan memberinya beberapa instruksi. Tuan Qin memiliki wajah penuh garis-garis hitam saat dia duduk sendirian di ruang belajar, masih merasa muram tentang fakta bahwa dia dimanfaatkan di pagi hari. Saat dia merajuk, dia menyadari bahwa Ling Tian berperilaku sembunyi-sembunyi di depan pintu, dan tidak bisa tidak memarahi, karena kamu sudah kembali, kenapa kamu tidak masuk? Apa yang kamu lihat? Mencibir pada dirinya sendiri, Ling Tian berjalan untuk berdiri di depan Tuan Qin. Dengan suara, Tuan Qin menoleh ke arah lain. Terhadap muridnya ini, dia memiliki hubungan cinta-benci. Kata apapun yang dia ucapkan sekali akan ditangkap dan dipahami oleh Ling Tian yang selanjutnya dapat memberikan sudut pandangnya sendiri tentang masalah itu, sering kali memungkinkan Tuan Qin menerima pencerahan. Tuan Qin berani menyimpulkan bahwa Ling Tian pasti dapat mewarisi warisannya di masa depan, mempromosikan studi dan namanya ke semua yang ada di bawah langit. Namun, apa yang membuatnya tidak berdaya adalah kenyataan bahwa siswa ini,
terlalu pintar, dan jelas bahwa dia tidak menggunakan semua kekuatan otaknya untuk belajar. Semua metode sebelumnya untuk memaksa anak kecil tidak dapat digunakan untuk melawannya. Bahkan sampai-sampai memberinya dorongan akan mengakibatkan dia membantah seluruh bab sebagai balasannya, dan itu akan mengalir deras, dengan setiap kata dipoles seperti mutiara. Ini biasanya membuat Tuan Qin terpesona ketika dia menyadari bahwa kata-kata dapat digunakan sedemikian rupa. Pada akhirnya dia akan tersadar dari kesurupannya, tidak tahu siapa guru yang sebenarnya dan siapa muridnya di antara mereka berdua. Melirik sekilas ke ekspresi wajah Tuan Qin, Ling Tian secara alami dapat mengatakan bahwa suasana hatinya tidak baik, jadi dia memutuskan untuk meregangkan lidahnya dan berkata, "Tuan, siswa ini memiliki masalah yang membutuhkan bantuan Anda untuk menghilangkan kebingungan saya." Saat dia berbicara, ekspresi dan nadanya semuanya sopan dan pantas. Ketika Tuan Qin mendengar ini, hatinya dipenuhi dengan kepuasan, dengan cepat menoleh ke belakang, "Hahaha, murid yang baik, ayo katakan keraguan yang kamu miliki. Guru di sini akan mengatakan semua yang dia tahu, tanpa menyembunyikan informasi apapun." "Huff, bajingan kecil, lagi pula, hal-hal yang kamu ketahui di dunia ini sebenarnya sangat sedikit." Dengan erangan, Ling Tian membuat wajah masam ketika dia berkata, "Baru saja ibu memberitahu saya bahwa tunangan saya yang sudah diatur sebelumnya akan segera tiba." Tuan Qin tertegun. Hanya setelah beberapa saat dia sadar dan dengan marah bertanya, "Ini pertanyaan yang ingin kamu konsultasikan dengan gurumu." Setelah kemarahannya mereda, dia menyadari bahwa ini sebenarnya cukup lucu, seorang anak lemah yang baru berusia beberapa tahun sudah memiliki tunangan. Ling Tian menghela nafas dengan berlebihan sebelum melanjutkan, "Bagaimana bisa begitu? Jika saya bisa menyelesaikan masalah kecil ini dengan mudah, mengapa saya harus mengganggu guru yang hebat?" Tuan Qin sedikit menganggukkan kepalanya karena ini, tampak puas. Namun, Ling Tian sebenarnya melanjutkan, "Selain itu, Tuan juga sama sekali tidak bisa membantu." Tuan Qin segera berkobar dengan marah, "Omong kosong. Omong kosong macam apa yang kamu semburkan?